Ada tamu. Tar. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku pengangguran. Rindu dengan kalian semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat pecinta channel Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini deh Pak D juga bikin konten review ya. Review kali ini saya akan membuktikan apa yang sudah saya sampaikan pada konten pruning pembuahan varian Everest di Rooftop Pengangguran Balikpapan. Oke, pada saat itu saya sampaikan bahwa untuk varian Everest yang kita punya di rooftop ini, saya jadikan sebagai bahan eksperimen sekaligus edukasi ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita, termasuk saya juga sih ya. Saya pruning sesuaikan dengan mata bat yang bertingkat gitu. Pada saat itu saya sampaikan Everest mainnya di mata boot yang ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Dan saya buktikan pada pruningnya itu, saya pruning di mata boot yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, 11 dan ke-12. Nah, apakah di mata-mata boot yang sudah saya terapkan bertingkat itu menghasilkan buah atau gagal? Baik, kalau gitu saya akan buktikan gitu ya. Dan gini sahabat pengangguran, oke, kita ini boleh bereksperimen, beredukasi sendiri gitu ya. Kita share kepada orang lain. Dan kalau misalkan apa yang kita uji cobakan itu misalkan ya gagal, oke lah, enggak apa-apa. Kita kegagalan itu biar kita yang merasakan gitu. Dan orang lain jangan sampai ikut gagal seperti yang kita alami. Tapi sebaliknya, kalau yang kita praktekkan, yang kita usahakan edukasi itu berhasil, maka yang mendapatkan keberhasilan tidak hanya kita atau saya, tapi semua pecinta tanaman anggur yang mengikuti konten Rooftop Pengangguran Balikpapan gitu ya. Nah, dan hubungannya dengan varian Everest ini akan saya buktikan deh, berhasil tidak gitu. Baik, yuk kita swing. Mana kemarin yang pertama ya? Yang pertama tuh saya ambil yang ke-7, mata boot yang ke-7. Saya sampaikan juga ya, kalau nggak salah Everest ini kita pruning pembuahan tanggal 23 ya. 26 Februari 2022. Sekarang 18 Maret 22 ya. Berarti belum ada sebulan HSP ya, belum ada. Nah, baik, saya tunjukkan. Ini namanya review, nggak perlu panjang lebar sahabat pengangguran. Saya hanya swing doang gitu ya. Untuk mungkin dari tersian pertama, tingkat paling bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu itu saya pangkas di mata boot yang ke-7, tersier pertama ya. Nah, apa buktinya? Di mata boot ke-6 dia bawa bunga seperti ini, gede loh ya, tandanya besar dan bertingkat ya. Oke, lanjut. Di atasnya tumbuh lagi, seprut tunas bawa bunga lagi. Ini mata boot yang ke-7 ya, dan bunga bersayap juga. Baik, sebelum saya lanjut ke tersier berikutnya, perlu saya sampaikan juga nih supaya menonton nanti tidak bertanya-tanya dalam hati, Pak D, ini tampilannya kok sudah begitu sih tandan brokolinya ya. Ini sudah saya GA3 semua pada saat brokoli masih kecil tuh ya. Saya aplikasi GA3 satu kali pada saat pembentukan tandan aja, jadi tampilan sudah seperti ini.
gitu. Dan mohon maaf tidak saya bikin konten gitu karena sibuk ya. Jadi saya showing setelah di GA3. Baik, tersier kedua. Berarti kalau ini 7 berarti 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 mata boot 8. Tapi dulu kita lihat di bawahnya. Di mata boot ke-7 sprut bawa bunga. Oke. Dan di mata patokan ke-8 bawa bunga juga gede nih. Nah, tuh. Oke. Jadi 87 bawa bunga, tadi 76 bawa bunga. Sekarang ini yang kedua 87 bawa bunga. Yang ketiga, kalau ini 8 berarti ini ke-9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini bukan ya? Ini apa sih? Oh bukan, ini bekasnya sulur. Ini bukan mabut ya, bekasnya sulur yang sudah mengering, jadi pekayu dia. Ini loh, 1 2 nih mabut nih, 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya pangkas di 9. Di bawahnya saya pangkas di 9, 8-nya sprut bawa bunga seperti ini. Oke. Dan yang ke-9-nya hasil pangkasnya juga sprut bawa bunga seperti ini. Dan nah, sudah 3 terbukti ya. Baik, selanjutkan. Kalau 9 berarti ini 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jangan lihat 10-nya dulu, lihat bawahnya 9-nya. Mata boot 9-nya sprut. Aduh, bentar, hati-hati betul nih. Nah, nih 9-nya ya, bunganya besar juga. Dan yang pangkas di 10-nya bawa bunga juga seperti ini. Tuh. Oke. Kalau ini sekarang tersier yang saya pangkas di mabut yang ke-11 ya, saya hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jangan lihat 11-nya dulu, lihat bawahnya 10-nya dulu. Sprut bawa bunga seperti ini. Ya, gede. Dan hasil pangkas di mabut 11-nya bawa ini. Tuh, apa nih? Nih. Nah, ya. Baik, sudah. Sekarang yang terakhir 12 paling tinggi. Tersier terakhir paling tinggi. Kalau menurut hitungan sih, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nih ketutupan tiang ya. Nih. Jangan lihat 12 ini dulu, lihat 11-nya di bawahnya. Mata boot 11-nya sprut bawa bunga ini. Ya. Dan hasil pangkas mabut yang ke-12. Tuh, ini sudah diikat sama tap tool yang enggak lihat nih. Nih. Ini buah di mabut yang ke-12 yang paling tinggi. Ya. Nah. Nih. Ini pada saat di konten pruning saya sampaikan karena ini tersiernya kecil. Sedotan ini teman-teman, belum sepensil nih sedotan. Tapi sudah coklat. Nah, ternyata waktu itu saya patokannya saya ambil mabut yang besar sehat, dan ternyata dia juga sprut, 2 mata tunas sprut bawa bunga. Kecil loh ini tersiernya. Dan di atasnya lagi juga bawa bunga ini. Sorry. Kelihatan? Oh, ya. Nih. Itu ya. Nah, dari situ bisa sampaikan bahwa yang saya tutorialkan eksperimen sebagai edukasi bisa terjawab dengan hasil ini ya. Untuk itu kepada sahabat pengangguran yang punya varian Everest, dan di konten pruning itu saya baca ada viewer kita yang komentar, Pak D, aku juga punya loh Everest, aku nunggu hasil dari pruningnya Pak D dulu. Kalau terbukti baru nanti Everestku aku pangkas gitu. Dan jangan khawatir, sudah saya buktikan dan sudah terbukti dari mabut yang paling rendah 7 sampai 12, atas bawahnya bawa mata tunasnya bawa bunga. Dan terakhir ini, walaupun yang gini saya tampilkan juga. Nah, ini karena kecil banget, ini selidi ya, lebih kecil dari lidi malah. Ini ya saya nggak terlalu berharap sih, cuma ya saya biarkan aja lah, nggak saya buang.
dan ternyata memang tidak bisa berproduksi. Kenapa? Karena memang terlalu kecil. Ini lebih kecil, ya selidi lah. Nah, artinya secara ilmiahnya nutrisi generatifnya tidak ngumpul di batang-batang tersier yang terlalu kecil gini, gitu ya. Jadi berarti bener lah kalau bisa dikatakan anggur itu butuh tersier yang bisa sepensil atau sedotan ya, sepensil. Apalagi syukur-syukur kalau sespidol warna itu nutrisi betul-betul yang ngumpul di batang tersier itu betul-betul banyak gitu. Dan begitu di pruning, seprutnya bahwa keberhasilan bawa bunganya tuh bisa dipastikan gitu. Baik, itu saja. Sorry ya. Itu saja yang Pak D sampaikan di konten ini sebagai jawaban bahwa apa yang kita eksperimenkan berhasil. Dan jangan ragu-ragu sahabat pengangguranku yang punya varian Everest untuk pruning di mata tunas, mata bat yang sudah kita praktekkan di sini, gitu ya. Baik, sebagai terakhir untuk saya sampaikan juga masalah aplikasi pupuk, tetap aplikasi pupuk generatif tetap jalan karena saya menggunakan AB Mix generatif produk Rooftop Pengangguran sendiri ya. Jadi aplikasi kami tetap berjalan terus gitu. Aplikasinya. Itu sudah. Dan yang terakhir sekali saya sampaikan ya, sahabat pengangguran, kalau sudah begini kondisi bunga anggur masih seperti ini kan akan mau proses penyerbukan ya. Ini nggak lama nanti didatengin kumbang-kumbang untuk melakukan penyerbukan. Dan bunga anggur itu bisa melakukan penyerbukan sendiri, bisa juga dibantu dengan kumbang gitu ya. Jadi tidak tergantungan dengan kumbang sih sebetulnya. Tapi kalau dibantu dengan kumbang itu akan lebih bagus lagi gitu. Maka saya sampaikan jangan semprot-semprot dulu. Insektisidanya stop dulu, funginya stop dulu gitu ya. Artinya aplikasi semprot ditunda dulu sampai dia nanti setelah beri sebesar kacang hijau sudah boleh lah, atau sebesar beras gitu ya. Boleh. Dan daun ini karena Everest ini daunnya masih belum ya, dari bunga teratas baru berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum. Nanti menunggu sampai dia 15 daun dari bunga teratas, 15 daun baru dipotes Excel break supaya berhenti vegetatifnya ya, nutrisi bisa lari ke bunga atau buah semua gitu. Sudah dimengerti? Bila ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum dimengerti, bisa coret-coret di komentar, insya Allah akan Pak dijawab ya. Terima kasih dan sekali lagi mohon bantuannya untuk selalu subscribe ya, selalu like-nya juga. Kemudian kalau memang punya akun-akun lain bisa di-share lah gitu ya, untuk membantu supaya saudara-saudara kita semakin semangat untuk menanam pohon anggur seperti kita penghobi pengangguran gini gitu. Dan ini sahabat pengangguran, ini aku tadi mau nyampaikan gini loh. Pak D minta ya jangan bosan-bosan untuk mengikuti konten Pak D di Rooftop Pengangguran ya. Karena Pak D akan selalu update dengan varian-varian yang lain gitu. Banyak varian kita gitu nah ya. Jadi pantengin terus. Jangan lupa lonceng notifikasinya diklik supaya di saat Pak D upload video, Rooftop Pengangguran Balikpapan upload video, sahabat pengangguran menjadi pemirsa pertama yang tahu beritanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.